Maka disampaikan oleh Nabi Muhammad setelah beliau tahu bahwa sabuk yang oleh Asma diberikan kepada Nabi Muhammad adalah sabuk yang digunakan untuk mengamankan hamil, disebutkan bahwa wahai Asma, kelak sabukmu akan diganti oleh Allah di surga dengan 2 sabuk. Makanya satu-satunya sahabat yang bergelar sebagai sahabat perempuan yang memiliki 2 sabuk di surga adalah Asma binti Abu Bakar. Pergi Nabi Muhammad, Madinah ada di utaranya Mekah, Jabal Thur ada di selatan. Kenapa Nabi Muhammad harus mengambil arah yang berlawanan? Allah menuntun Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Karena kalaulah Sayyidina Muhammad itu langsung bergerak ke arah Madinah, kafir-kafir Quraisy sudah tahu dan mereka sudah mendeteksi bahwa yakin Muhammad akan hijrah ke Madinah. Makanya Allah membimbing Nabi Muhammad untuk mengambil arah yang berlawanan, dan betul itu ternyata mereka terkecoh. Apakah tidak terdeteksi pada akhirnya disampaikan satu orang melihat Muhammad itu pergi ke arah selatannya Mekah? Apakah tidak tersampai di Jabal Thur? Sampai. Satu ketika ini terdapat 2 versi riwayat. Ketika Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar duduk di dalam gua di Jabal Thur itu, mereka sudah ada di mulut gua, sudah dekat sekali. Kenapa mereka bisa selamat? Riwayat yang pertama disebutkan bahwa di mulut gua ada sarang laba-laba, termasuk juga ada merpati yang sedang mengerami. Dan sarang laba-laba masih kondisinya baik. Maka disampaikan oleh mereka, kalaulah ada orang yang baru saja masuk ke dalam gua, pastilah sarang laba-laba ini rusak. Kalaulah pula ada orang yang masuk ke dalam gua, maka pasti burung merpati ini akan pergi. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yang disebutkan, insya Allah ini lebih kokoh sebagai bagian dari riwayat sejarahnya. Di saat itu tidak ada apapun yang menghalangi di muka gua. Bahkan dari khawatirnya disebutkan, andailah mereka yang saat itu berada di mulut gua di Jabal Thur melihat saja ke arah mata kaki, pasti mereka akan terlihat Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Dalam kondisi demikian, maka Sayyidina Abu Bakar itu mengungkapkan kecemasannya pada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguh sangatlah saya khawatir mereka sudah ada di mulut gua dan saya bisa melihat mereka dengan jelas. Lalu bagaimana pada saat itu yang menyebabkan Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar itu selamat? Nabi Muhammad mendapatkan penenangan dari Allah. Idhuma fil ghari yaqulu li sahibihima la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah menurunkan satu kalimat itu. Baru yang kedua, dalam sebuah hadis itu disampaikan, ia menunjukkan bahwa di mulut gua tidak ada apapun yang menghalanginya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan kegelisahan dan ketakutannya. Apakah Abu Bakar takut dia mati? Tidak. Dan Sayyidina Abu Bakar seringkali mengorbankan dirinya untuk mengalihkan penganiayaan yang dilakukan pada Nabi Muhammad. Tapi kenapa Abu Bakar itu takut? Abu Bakar takut kalaulah saat itu Nabi Muhammad diketahui persembunyiannya dan mereka berhasil membunuhnya, maka yang dikhawatirkan hanya satu, agama Islam ini tidak berlanjut. Bukan soal keselamatan diri pribadi. Nah, ketika saat itu dalam kondisi ketakutan, maka Nabi Muhammad itu berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini fallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira saat ini kita hanya berdua, hanya antara aku Muhammad dengan Abu Bakar? Tidak Abu Bakar, fallahu thalithuhuma. Saat ini Allah menjadi pihak ketiga yang akan menyelamatkan kita. Nah, dalam kondisi persembunyiannya itu disebutkan ada satu kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Bakar, walaupun ada sebagian orang yang menyangkalnya. Apa itu kondisinya? Ketika Nabi Muhammad itu mau memasukinya, sebelum Sayyidina Muhammad itu masuk ke dalam gua, Abu Bakar memeriksa kondisi itu bahwa aman untuk ditempati. Tiba-tiba ketika Abu Bakar duduk, bagaimana bisa beristirahat 2 orang? Maka gantian, Sayyidina Abu Bakar duduk dengan menselonjorkan kakinya, Nabi Muhammad beristirahat dengan menidurkan kepalanya di atas pahanya Abu Bakar. Satu ketika Nabi Muhammad itu terbangun, wahai Abu Bakar, air apakah yang baru saja menitis? Apakah baru saja hujan di sini? Tidak ya Rasulullah. Kenapa kamu menangis Abu Bakar? Lalu disampaikan, baru saja kakiku dipatok oleh hewan yang berbisa, wahai Muhammad. Kenapa kamu tidak membangunkan saya? Kenapa kamu tidak membunuh hewan itu? Bukankah masih ada waktu? Diceritakan bahwa saya takut mengganggu istirahatmu Muhammad. Biarlah saya mengorbankan diri ini untuk dipatok oleh hewan yang berbisa itu. Disebutkan ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking.
Maka mengetahui kondisi demikian, kakinya Sayyidina Abu Bakar sudah bengkak. Nabi Muhammad mengambil ludahnya, dioleskan pada di mana tempat yang baru saja dipatok oleh hewan berbisa. Qadarullah, maka kaki Sayyidina Abu Bakar itu sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Dalam kondisi persembunyian di Jabal Tur. Di Jabal Tur ada sebuah gua yang disebut dengan Gua Tur. Maka insya Allah pulang ibu dan bapak dari umroh, ada tetangga yang digigit ular. Oh, saya baru saja pulang dari Mekah, ambil ludahnya. Insya Allah tambah bengkak. Kenapa tambah bengkak? Bukankah ludah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah sama kandungannya dengan kita, sama-sama air ludah. Tetapi yang menjadikan berbeda adalah karena ludah itu melekat pada jasad mulia Nabi Muhammad. Kullu ma yata'allaqu bi syarif, bahwa segala sesuatu yang ada hubungan kaitannya dengan yang mulia maka menjadi mulia. Pada saat itu pula ludah yang digunakan oleh Nabi Muhammad dengan ludah kita mungkin sama, tetapi karena yang berbeda, yang memilikinya adalah baginda mulia Muhammad. Insyaallah kita pulang dari Makkah, semoga Allah menjadikan diri kita semakin tekad dan kuat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar, Nabiullah Muhammad, bahkan ketika ingin meninggalkan Makkah, kita bisa membayangkan siapa yang tidak berat hati meninggalkan kampung halaman. Usia berapa Nabi Muhammad meninggalkan Mekah? Usianya pada saat itu sudah 53 tahun. 53 tahun sebagai kampung halaman, dipaksa keluar, maka pasti meninggalkan rasa dan jejak yang sangat membekas dalam hati. Maka pada saat itu Nabi Muhammad ketika mulai berjalan meninggalkan Mekah, bersumpah Nabi Muhammad, demi Allah, andailah saya tidak diusir oleh kaumku sendiri, maka saya tidak akan meninggalkan kota Mekah yang sangat dicintai oleh Allah. Di samping kanan ada satu masjid besar. Ada yang tahu? Ini Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Masjid siapa? Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu adalah wakaf dari beliau. Saat ini beliau sudah tidak ada, tetapi mewakafkan. Sulaiman Ar-Rajhi adalah seorang milioner dari Arab Saudi. Berarti kalau milioner di atas jutawan ya. Kekayaannya sangat banyak, sangat berlimpah, tetapi di akhir hayatnya beliau untuk harta yang dimiliki pribadi itu tidak ada paling miskin. Kenapa? Karena dari seluruh kekayaan setelah dihisab, dihitung dengan anak-anaknya sebagai ahli waris diberikan, dia mengambil bagian. Nah, bagian dari Sulaiman Ar-Rajhi sendiri dia berikan untuk wakaf semuanya. Bahkan Sulaiman Ar-Rajhi termasuk orang yang pemilik wakaf terbesar di Saudi Arabia. Seperti apa gambaran wakaf terbesarnya? Sulaiman Ar-Rajhi salah satu yang memberikan makanan berbuka puasa di Mekah dan Madinah. Ada yang mampu? Berapa ratus juta setiap hari? Berapa juta jamaah yang diberikan? Apakah makin miskin? Tidak. Sampai saat ini Sulaiman Ar-Rajhi pun semakin kaya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja itu Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Kisahnya nanti insya Allah kita akan sampaikan ketika ada waktu-waktu besok kita ke Taif sambil lalu diselingi dengan itu. Nah, tetamu Allah, tetamu Rasulullah, selesai Nabi Muhammad dari Jabal Tur, maka bergerak Nabi Muhammad ke Madinah. Berapa lama? Kemarin kita dari Madinah ke Mekah berapa lama? Hanya 2 jam. Nabi Muhammad itu kurang lebih 14 hari naik unta. Jadi panas, jalan yang dilalui tidak seaman yang dilalui oleh orang pada umumnya. Melalui jalan-jalan tikus karena takut diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Apakah takut dirinya dicelakai? Tidak. Takut yang paling besar pada diri Nabi Muhammad adalah agama Islam tidak bisa sampai kepada kita. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, selesai kita dari yang kunjungan pertama yakni ke Jabal Tur. Yang kedua kita sudah melewati Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi, setelah itu kita akan bergerak ke Arafah. Di sana kita ada 3 tempat yang merupakan bagian rangkaian ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibu bapak jangan tidur. Mau tidur? Tidur aja.